tak bikin senyamanku bicara bahasa Jawa kayak gitu. Dan aku juga beberapa kan ngangkat memang dari kebudayaan setempat tuh Mas kayak gitu. Lagu-lagu tentang Pemalang kayak gitu dimanapun tak bawa pasti Kacarito salah satunya kan itu tentang Pemalang banget. Itu pasti tak bawa. Karya itu kan sama aja kayak anak kan. Kita udah capek-capek, udah bertenaga, ngeluarin uang buat produksi itu. Kalau nggak kita sayang, kalau nggak kita lindungi kan itu juga sayang juga toh Mas. Iya benar. Halo Sobat Kabar Pemalang, hari ini kita berada di Spiritum Studio, tepatnya di Desa Cikedung, Kecamatan Pulau Sari. Hari ini kita menghadirkan anak-anak muda Pemalang yang memilih grup yang sangat luar biasa. Grup ini membawakan lagu-lagu dengan genre hip hop. Langsung aja kasih tepuk tangan untuk Hero 284. Wey. Keren. Gimana openingnya, lumayan ya? Asik ya. Oke, apa kabar teman-teman? Semuanya sehat ya? Alhamdulillah. Oke. Kesibukan apa sekarang nih? Sekarang ya. Sekarang kalau aku berdagang tembakau untuk keseharian, berdagang tembakau sama bikin beberapa kerajinan di rumah. Baik. Sama nek bermusik tetap Jalan ya. Jalan. Oke, boleh kenalan dulu ya. Oh, boleh. Satu dulu lah ya. Biar tambah kenal semakin dekat gitu ya. Namanya siapa, Mas? Aku Odi. Odi. Ya. Odi. Mas Odi. Oke, posisi di penyerang, gelandang. back Mas. Oke, ada Mas Odi ya. Ya, Oke. Odi. Ini sebelah ada Mas aku Ardian. Ya. Mas Ardian ya. Di bagian apa? Di posisi belakang layar Mas. Belakang layar. Oke, belakang layar. Behind the scene ya, BTS. Oke, kesibukan Mas Odi tembakau. Aku jualan tembakau, terus bikin kerajinan juga, kalung, terus gelang-gelangan gitu. Oke, baik. Kalau Mas Ardian apa ini kesibukan? Kalau aku lagi sibuk produksi kayak biasa Mas, produksi musik kayak gitu, bantu teman produksi lah. Oke, mantap sekali ya. Ini anak-anak muda Pemalang semua loh teman-teman ya. Oke, kalau boleh tahu perjalanan bermusik ya, dulu kan pasti memutuskan, wah kayaknya hip hop nih ya. Sebelumnya apakah pernah ke genre selain hip hop, dangdut mungkin ya, keroncong gitu kan? Wah, gitu. Silakan Mas Odi. Jadi biyen bahasa Jawanya metu Ya nggak apa-apa Wong Jawa. Nah, aku kan dulu kebetulan dari kecil itu tinggal di Jogja. Dari kecil tinggal di Jogja, akhirnya SMA itu langsung SMA wae ya. SMA aku tuh bergabung di komunitas freestyle basket. Oh gitu. Nah, itu awal aku tertarik dengan hip hop itu pas aku berkomunitas di freestyle basket itu kayak gitu. Karena biasanya event freestyle basket itu kan bareng sama event-event hip hop sama rap kayak gitu. Oh iya. Melekat itu ya biasanya. Yoi lah. Terus aku dilalah itu tertarik sama rap battle. Rap battle. Oh, oke. Jadi sebelum aku dulu bikin grup Hero 284 ini di Jogja, aku lebih aktif di freestyle basket sama rap juga aktif, cuman event-event rap battle tok aku seringnya kayak gitu. Nah, itu antar apa biasanya kalau battle? Nah, battle yo antar komunitas. Enggak, itu acak aja. Misalkan di event ini nanti ada perlombaan rap battle, aku ikut kayak gitu. Gitu ya. Pertama kali berarti 2011 di Semarang tuh pertama kali. Di ikut event rap battle pertama kali di Semarang tahun 2011 iseling aku. Di mana itu? Itu di apa Mas kayak Taman KB apa ya kalau nggak salah. Yoi. Simpang 5. Iya benar. Taman KB Simpang 5 itu. Itu pertama kali aku ikut event rap battle di situ. Oh, di situ ya. Pada akhirnya terbawa memilih untuk terbawa akhirnya freestyle basket sama rap battle aku rutin ikut seringnya gitu. Nah, kalau Mas Ardian gimana nih? Nah, nih. Ardian gimana? Apakah memang genrenya hip hop atau juga semua genre juga oke aja? Kalau musik dari SMP itu udah main musik Mas. Iya, terus kalau genre spesifiknya kalau dulu lebih ke band. Ya sampai sekarang juga masih main band karena aku
orangnya suka nge-explore berbagai genre gitu Mas. Terus ini lagi coba buat produksi hip hop bareng Hero gitu. Ya, buat nambah ilmu juga kan, belajar gitu Mas. Jadi segala genre aku dengerin juga Mas ya. Berarti referensinya banyak nih Mas Ardian ya. Keren ya. Oh ya, ini studio ini juga punya Mas Ardian ya? Ya, studio kecil banget nih Mas. Oh iya, mantap nih teman-teman yang wilayah Pulau Sari, kalau mau recording, produksi lagu bisa di sini. Langsung sama Mas Ardian. Oh, gitu Mas, enak tuh tak promo oke. Thank you. Oke, menarik nih ya. Ada dua orang dengan background musik yang berbeda tapi bisa saling support. Pernah nggak sih ketika membuat sebuah produksi, ketika berproduksi deh, bikin produksi lagu, kan pasti ada perang ideologis nih. Nah, boleh diceritain tuh gimana, Mas? PC. Kalau perang ideologis sebenarnya enggak Mas, karena lagu pertama Odi itu kan dulu yang produksi belum aku. Oh gitu ya, yang awal-awal ya. Lagu pertama, 2 sama ketiga ya. Itu belum aku. Terus karena aku masih belajar buat produksi musik hip hop juga, jadi aku belajar dari lagu sebelumnya gitu Mas. Oke, referensi jadi, dari lagu sebelumnya. Jadi tahun aku berapa pas waktu rilis itu Mas Odi? Sing pertama itu yang lagu pertama itu 2018. Oh 2018. Itu transisi aku pindah dari Jogja ke Pemalang toh Mas. Iki tak ceritani yo, ibaratnya dulu tuh aku idealisnya ngepol kayak lho. Nah iya. Idealisnya ngepol kayak gini. Karena aku dulu sering ikut rap battle gitu, aku dulu berpikiran itu nek rap itu nggak penting bikin lagu, yang penting wani battle lah gitu loh. Wah, nek biar nih saya pikirannya ngono gitu loh Mas. Masih muda. Iya, kan? Nek percuma lu punya lagu tapi kue battle kalah ngono ki apa iso battle ya gitu percuma jadi rapper ya gitu dulu. Ise apa jadi egone ngono kuwi. Akhirnya 2018 kan aku mulai pindah ke Pemalang. Lah lagu Ikhlas itu tak bikin pertama kali itu masih bikinnya di Jogja, produksinya masih di Jogja. Temen yo kuwi lumayan dadakan juga sih. Terus itu juga sarana buat aku golek konco di Pemalang karena aku di Pemalang sendiri 2018 itu temennya masih dikit banget gitu. Paling dari lingkaran freestyle basket gitu. Ngono kuwi sih Mas. Itu ngimbang ini. Nah, akhirnya aku di lagu Ereking yo. Lagu Ereking itu mulai produksi sama Ardian. Cuman recordnya yo. Record mixing mastering beatnya itu berarti temanku Jogja sama Ardian juga yo, sing nggon reve gitu. Nah, itu produksi pertama kali sama Ardian berarti pas lagu King with Attitude. Gitu. Keren nih, keren. Begitulah. Mas Ardian gimana mengimbangi seorang Odi yang ya egonya cukup tinggi di bagian rapnya, apa mengikuti saja, saya ngikut aja Om. Gimana itu? Juga ada ide juga untuk menambah bumbu lah ala-ala Mas Ardian gimana? Jadi kalau aku kan fokusnya kan di bagian musiknya aja Mas. Kalau lirik itu kan semua Odi. Iya, jadi semua, ya? Iya kalau lirik Odi semua. Jadi nggak ada ini sih, nggak ada apa ya, perang antar ideologi gitu Mas. Oh gitu ya. Oke. Jadi lebih merapikan ya, karena kan di bagian produksi ya. Paling Odi mintanya ini pengennya bikin musiknya gini, ya aku ngimbanginnya gitu Mas. Oke ya. Ini udah mulai dapat nih chemistry-nya ya. Iya Mas. Aku juga soalnya di bagian musik gitu. Nada itu aku buta Mas. Loh, dulu background pendidikannya apa? Musik atau? Enggak, aku dulu sempat di desain Mas. Desain di kafe ya. Di kafe. Cuman aku nek bagian musik makanya aku kok klop sama Spiritum sama Ardian karena aku ki mengiso Pak iki modelnya gamelan, terus instrumennya agak old school ya gitu, misalkan kayak gitu. Langsung bisa ngebaca. Nah, karena aku bener-bener, aku raiso nek bagian ngono-ngono kuwi, aku bingung loh Mas nek nada. Makanya di beberapa lagu kan pasti yang nyanyi bukan aku kalau rap gitu, seringnya featuring siapa gitu, kolaborasi ya. Gitu. Ngono kuwi Mas. Nah, ini namanya kan unik ya, Hero 284. Itu filosofinya apa Mas Odi sebenarnya? Kui 284 kan. Jadi kalau ada
film hip hop itu, filmnya Eminem itu judulnya 8 Mile kan. Nah, dia itu pakai kode itu 313 313 itu kode apa jenenge? Kode telepon atau kode daerah di Detroit. Nah, terus banyak juga di Indo yang pakai nama-nama kode daerah kayak gitu. Nah, 284 itu 0284 itu kode telepon Pemalang kayak gitu. Kalau Jakarta kan 021, 024 Semarang. Nah, ini ya. 028 284 itu kode Pemalang identitas ya. Iya, soalnya kalau misalnya hero atau ada Pemalangnya gitu, asik goleki sing khas Pemalang tapi apa ya sing kita 284 akhirnya. 284 tuh masuk. Gitu. Enggak pengen berubah jadi hero plus 62 gitu. Iya. Itu plus 62 kan? Plus 62. Oke. Tahun berapa itu? Nama itu terbentuk 2018. Ya, berarti belum sama Mas Ardian ya? Belum. Cuma aku bantu produksi video klip pertama juga. Oh iya benar, bantu video klip. Sudah bareng Mas Ardian di album pertama ya? Lagu pertama, ya, single pertama udah diproduksi nganune ya. Apa video klip ya pasca ya. Berapa lama itu produksi? Wah, nek video klip itu cepet ya 3 harian ya. Oke. 3 harian. Kalau lagunya sendiri? Nek lagunya sendiri itu juga enggak seminggu lah kayaknya, seminggu. Oke. Jadi respon pertama setelah rilis dari lagu single itu pertama ya, wah gue gokil banget sih, aku kaget juga kayak gitu loh. Ternyata respon dari teman-teman terus medsos juga ya kan, itu saat itu tuh nge-share semua tuh. Oke. Tanpa dikon loh Mas Teki, enggak ada inisiatif ya. Iya. Langsung nge-share. Kabar Pemalang, Explore, terus banyak lah Mas. Akun-akun sama iki kalau nggak salah Info Pekalongan apa ya? Nah itu sing luar kotanya itu. Itu pada nge-share. Wah, itu aku juga kaget dewe sih Mas. Yo alhamdulillah toh Mas, ibaratnya do nge-share ngono kae. Iya, lumayan lah ya. Lumayan. Berarti memang responnya positif dan memang karyanya bagus. Yes, alhamdulillah Mas. Alhamdulillah ngono kuwi. Oke. Apik lah responnya dari cah-cah Pemalang dan sekitarnya. Asik. Mas Ardian gimana tanggapannya setelah melihat respon dari masyarakat? Ternyata ya bagus banget mungkin. Dengan kita melihat bahwa banyak yang menge-share itu. Mas Ardian gimana? Ya aku kalau respon aku seneng sih, tetap pasti senang. Terus aku juga sempat kadang lihat-lihat di Facebook kayak gitu kalau lagi gabut, lihat repostan gitu, lihat baca komentarnya ya biasanya ya. Komentar paling lucu apa Mas? Komentar paling lucu apa Mas? Ini sih apa? Pemalang duwe kayak gini kok ora bisa segede artis luar ya. Iya. Aku juga berpikir seperti itu. Ya itu komentar lucu sih. Iya. Karena memang teman-teman bisa cek sendiri deh. Langsung aja ke YouTube-nya dari Hero 284. Video klipnya itu lagu-lagunya bagus-bagus semua. Udah bisa dikatakan itu nasional sih sebenarnya. Sudah bisa dinikmati level nasional gitu. Tapi memang apakah genre ini pertanyaan lagi ya untuk Mas Odi. Mungkin apakah genre hip hop itu apakah di negara kita sendiri ya? Apakah itu memang penikmatnya sedikit atau gimana Mas Odi? Dibandingkan dengan dangdut, dibandingkan dengan genre-genre yang lain. Iya. Nek musik nomor 1 Indonesia tetap dangdut. Dangdut ya. Wis enggak bisa dipungkiri kuwi Mas. Itu ya. Dangdut wis number 1 lah, number 1 ini dangdut. Kalau hip hop itu mungkin masih hitungannya belum semeriah musik-musik lain ya. Mas Teki urung se-happening musik-musik lain. Masih mungkin kayak misalkan hip hop di daerah gitu loh Mas. Kita bawa di kafe, bukan acara hip hop ya atau bukan acara komunitas, mungkin masih agak bingung nikmatin iki piye yo kayak gitu. Iya gitu kayak gitu. Oke. Ya, jadi lebih kalau aku hip hop di daerah masih kelasnya itu mungkin komunitas lah. Aku bilang ada komunitasnya. Ada komunitasnya. Di komunitasnya ada pelakunya banyak, teman-teman teman-teman hip hop berarti skena hip hop Pemalang ngono gitu. Itu ada gitu. Anak-anak beatbox juga mungkin ya. Beatbox juga sering gabung. Mereka biasanya bikin event apa gitu? Kalau hip hop sih
kadang-kadang bikin gabungan Mas. Kalau di Pemalang sendiri seringnya gabungan gitu, gabung sama graffiti, gabung sama beatbox kayak gitu, biar makin rame gitu. Oh iya. Biasanya kalau hip hop itu nggak jauh dari skateboard, Ya, basket, ya benar, graffiti, ya. Iya. Oh iya benar ya. Campuran ya, bisa campuran. kayak jadi satu ya. Iya. Oke, menarik ini ya. Kalau Mas Ardian nih ya, Mas Ardian ya biasanya kan garap lagunya kan ala-ala ya band ya ini ya. Begitu pertama kali, dapat pesanan hip hop nih. Yang Mas Ardian lakukan apa nih? Yang untuk bisa apa ya istilah ini membayar ekspektasi atau menjawab ekspektasi dari Mas Odi. Jadi sebelum aku main di hip hop, bikin instrumen hip hop, itu dulu aku sebenarnya udah pakai aplikasi yang buat ini Mas, buat produksi. Itu buat produksi bikin sound bikin back sound sendiri gitu Mas. Oke. Jadi workflow-nya sama, kayak bikin musik-musik kayak biasanya juga sih. Tapi lebih banyak ke instrumen digitalnya kan kalau di hip hop. Oke. Iya, nggak gitu. pakai. Jarang pakai gitar gitu kan. Lebih ke musik apa ya namanya sebetulnya apa Mas, techno apa ya Mas, yang musik nge-beatbox kayak gitu tuh. Kan gitar juga bukan, drum juga bukan ya, punya anu sendiri ya. Oke ya. Elektronik Iya, elektronik ya. musik ya. Oke. Nah terus selama ini Mas Odi cari inspirasi lagu-lagu yang dari Hero 284 yang sudah dibuat atau menjadi sebuah karya itu inspirasinya dari mana? Kan rata-rata pakai bahasa Jawa tuh. Oh ya. Nek single pertama yo awalnya dari yo masa kecilku di Pemalang tak gambarin di lagu Ikhlas itu. Terus nek referensi lagu lain kui beda-beda ya Mas. Ada yang dari cerita rakyat, misalkan ketemu Simbah atau siapa gitu bercerita gitu, akhirnya wah iki jadi lagu deh kayaknya kayak gitu. Akhirnya tak tulis jadi lagu. Banyak sih yang misalkan lagi ngobrol gitu karo sapa ngono kuwi. Wih, iki menarik iki kayak gitu. Dadek lagu kayak gitu. Seringnya dari obrolan sama orang-orang tua. Sering dapetnya kayak gitu. Inspirasinya malah dari orang-orang tua ya. Yo enggak orang tua sih sing kata yo tanggap Simbah ngono ki padahal senom yo. Kadang-kadang jadi lagu kayak gitu. Oke, berarti nah ini inspirasinya unik nih. Kalau biasanya kan kalau lagu-lagu cinta kan dari patah hati. Kalau ini dari orang-orang yang sudah istilahnya sesepuh lah ya. Sesepuh. Ya kadang-kadang cerita iki menarik iki tadi. Oke. Nah, ini kan lagunya kan juga bahasa Jawa ya. Iya. Ya kenapa apakah harus biar memang sasarannya adalah orang-orang Jawa atau memang misi nyamanku bicara itu loh Mas. Oh iya. Iki kan dari tadi aja Indonesia bayangannya loh. Ngomongnya Jawa angel banget. Jadi kadang-kadang Iya. Nah itu nyamanku emang di bahasa Jawa tuh Mas. Kadang-kadang Arab misalkan full Indonesia tetap berlogat Jawa gitu. Akhirnya tak bikin senyamanku bicara bahasa Jawa kayak gitu. Dan aku juga beberapa kan ngangkat memang dari kebudayaan setempat tuh Mas kayak gitu. Nah, terutama di wilayah kita. Iya, gitu ya. Pemalang. Gitu. Oke. Misinya mengangkat Pemalang apa nih? Biar memang Pemalang lebih up lagi atau? Yo itu muga-muga dadi misi ya gue ya kayak gitu. Yang jelas sekeluarku kayak gitu, terus aku yo ketoknya bangga deh bawa lagu-lagu tentang Pemalang kayak gitu dimanapun tak bawa pasti Kacarito salah satunya kan itu tentang Pemalang banget. Itu pasti tak bawa kayak gitu. Oke. Nah, selama ini yang berpengaruh nih ya. Siapa aja sih yang mensupport lah, terutama yang berpengaruh untuk Hero 284 ini tuh berkembang. Boleh diceritain lah. Oke banget ya Mas, banyak banget teman-teman itu support semua musisi Pemalang, terus habis itu teman-teman akhirnya kan kenal yo sini iya Purbalingga Purwokerto Lingkar Slamet lah sini Lingkaran Slamet ya sini ya iya wis support kabeh akhirnya yo kita juga sering nyambangi teman-teman di sana gitu. Apa tanggapan teman-teman di luar Pemalang? Wah yo apa Mas ini bagus-bagus. Mantap ini. Ya ini berarti memang teman-teman di luar Pemalang sangat menghargai
karya anak-anak Pemalang nih ya. Ya mudah-mudahan nanti menyusul musisi-musisi yang lain. Yes, bener Mas. Ya. Amin 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 Ada amin. hip hop, ada genre-genre yang lain. Oh. Oke ya. Lagu-lagu Hero ngomong-ngomong udah didaftarin ke lembaga resmi atau belum sih? Nah, iki sing Mas Ardian. Coba Ardian. Kalau sementara ini kita baru ini aku mau cerita dulu Mas. Iya. Kita ceritakan Mas Ardian. Jadi Spiritum itu kan aku bentuk sebenarnya buat bantu teman-teman yang buat mengelola karya-karyanya Mas. Betul. Termasuk distribusi digital kayak gitu. Terus nanti next kita mau ada mungkin masuk ke bagian publishing kayak gitu. Oke. Ya, jadi mengelola royalti si penulis lagu juga. Oke. Berarti larinya ke publisher ya? Iya, nanti insya Allah mau ada lari ke situ publisher. Oke, keren. Terus sekarang lagu-lagu Hero yang udah rilis berapa Mas? Sing udah rilis ki 9 Oh, 9 lagu ya itu udah rilis digital semua. Oke. Terus ya udah, insya Allah udah aman. Zaman ya. Iya. Oke. Udah aman, Mas, insya Allah. Biasanya kan gitu kan, Pak, yang mulai main-main ngeklaim gitu Iya. kan. Oke, bener. Tuh tak tambahin boleh nggak nih? Oh, boleh, silakan. Jadi lagu-lagu iki mulai didistribusi mesti secara digital ya. Selain di YouTube itu baru setelah Lagu King. Lagu King aja termasuk telat itu. Iya, jadi dari lagu sampai King yo. Tekan King apa tekan Itu itu? lagu keberapa itu? Lagu ketiga itu belum baru YouTube toh gitu. Lah sing rada akhirnya gawe wah iki yo pancen kudu penting dimasukin ke distribusi digital kuwi. Aku upload di YouTube itu yang era King itu Lagu King. Lagu King ternyata ada yang re-upload. Tapi pakai kontenku yang lain juga, Mas Teh pakai dokumentasiku. Kuwi viewernya oke banget, Mas. Lebih banyak dari tempatku kan. Aku Itu masalahnya. iki iso ngeklaim ya. Soalnya kan di YouTube terbatas kan ngeklaimnya gitu. Aku bingung itu pas kok ra ono ya sing video iki ya. Copyright. Iya harusnya. Nah, karena kita telat kan. Nah, akhirnya baru setelah kejadian kuwi baru dilebokke ya di ning apa jenenge ning agregator itu baru semua lagu sekalian. Termasuknya telat kuwi baru 2021 ya. 2020 malahan. Pas launching itu. Apa sih Hanoman ya? Hanoman 2000 berapa ya? Sama Mas Sol tuh. Oh, iya, Itu 2000 berapa? 20. 20 ha. Nah, itu berarti 2 tahun kepungkur itu baru mulai. Iya, telat juga sih. Telat ya. Tapi untungnya nggak sampai dibajak juga sih Mas. Iya. Di daftarin secara ilegal itu enggak. Oke. Iya, cuman di-upload di YouTube. Juk viewernya lo oke kan. Waduh. Wah, Iki. gokil Ya, iki. lah iki. Nah, itu. Ya. Oke, kita berbicara tentang hip hop, Mas. Oke. Tanya lagi nih. Kan ada istilah, ada hip hop, ada rap. Nah, itu bedanya di mana sih? Aku juga Wah, pengen ini tahu sependek hip hop. pengetahuan gue yo Mas yo. Iya, Sependek iya. pengetahuan gue ini hip hop itu kayaknya hip hop itu budayanya gitu. Hip hop budayanya. Hip hop budayanya. Di dalam hip hop itu ada rap, ada graffiti, ada DJ kayak gitu. Oh, hip hop itu berarti budaya. Iya. Rap itu adalah cara nyanyinya. Break dance itu juga dance masuk dance hip hop kayak gitu. Oh, oke. Iya, di hip hop berarti ada beberapa elemen kayak gitu. Nah, terus nek rap itu di musiknya itu cara teknik nyanyine wi nge-rap lho. Nah, itu ada template-nya nggak sih? Ada pattern, Mas Ari? Oh. Patternnya kalau misalnya nge-rap itu, oh ini misalnya Eminem style, Oh, iya. style kayak gitu. Ya itu aku kurang apal sih, tapi sing jelas nek nge-rap nek ikiku ya, maksudnya jangan sampai keluar dari rap itu sendiri. Rap kan rhyme and poetry kan, rima dan puisi ya gitu. Oh, Karena baru iya tahu. rap itu rhyme and poetry boy. Poetry apa bahasa? Iya. bahasa puisi. Rima dan puisi ya? Makanya Oke. yo nek bikin lagu rap yo nek iso nggak keluar dari rima dan puisi itu kayak gitu. Berarti memang harus ada nadanya yang jangan keluar dari itu ya, Mas ya. Ada Iya, sajaknya ya. Iya, ada sajaknya. oke. Dan sajakku yo macam-macam, ono sing apa istilahnya multisilabel, ono sing ABAB, ono sing AA kayak gitulah. Oh, iya, ibaratnya. makanya pantun, Mas. Iya, kayak Iya, kayak pantun pantun bisa ya. juga kayak gitu. Oke, itu kan rap itu kan kayak nggak gampang ya jadi seorang rapper ya. Maksudnya kan hal yang harus dilakukan untuk belajar rap itu apa sih awal-awal, Mas? Karena kan
misalnya aku ora pinter nyanyi, wah aku daripada ora iso nyanyi mencongkok-congkok ono, amane nge-rap wae lah kayak gitu. Oh, iya. Pak, ada ini enggak apa namanya? Apa ya tipsnya ya? Tipsnya Aku dulu karena tak ngelayahke freestyle sama rap itu toh. Oh, oke. Jadi rap battle kan kita bener-bener jatuhin lawan kita kan. Oke. Kayak gitu. Lah kuwi latihannya suka kono. Coba dadaan kayak gitu. Akhirnya kalau bikin lagu juga kayaknya nggak jauh dari itu kayak gitu loh. Berarti konsep ditulis juga, dihafalin juga ya Mas? Iya, kalau bikin lagu ya pasti dihafalin no. Iya, okay. Dihafalin iki. Misalkan tentang apa? Beda-beda sih Mas, kalau aku lebih ke mungkin nyambung ya apa nek nyambung ki? Storytelling kayak gitu. Jadi storytelling ya. Ngalur kayak gitu sih Mas. Oke, pencapaian yang ingin dicapai untuk ke depan untuk Hero 284 apa nih? Wah, ini dilalah kan kita baru album pertama ini. Belum rilis loh ini. Iya, okay. Album pertama. Berapa lagu tuh? Ini 8 lagu. Diproduksi di Spiritum semua. Kalau yang ini Spiritum AB 8 lagu. Iki dermaga atas langit gitu. Wih, ini dermaga atas langit. Oke. Dermaga atas langit iki. Cerita tentang apa itu? Temanya tentang apa? Iki tentang dadi koyo apa ya? Butuh perjalanan sih. Jadi kayak kita itu kecil terus kayak gitu loh Mas. Arep tekan 50 tahunnya kita masih anak kayak gitu, masih anak-anak kayak gitu. Okay. Mas Teki isih sebagai bocah kayak gitu. Makanya di sini yo ada ibu gendong anaknya kan. Oke. Ning dhuwur ning iki langit ngono kuwi dermaga. Pemberhentian terakhir lah ibaratnya kayak gitu. Ya tentang Pemalang juga ada, tentang masa kecil juga ada kayak gitu. Iya. Nah, itu kita launching bulan Oktober ya. Oktober tanggal 7 lah. Kita tanggal 7 launching. Nah, mau kan harapannya yo. Harapannya apa ya? Harapannya yo kepengennya sih bisa terus kayak gini, terus berkarya, terus tekan tua yo mungkin yo Pak yo. Dadi bapak-bapak ibu betul. Wes ini bapak-bapak wes. Nganu simbah ibu bro. Simbah ibu. Hai. Mas Ardian apa Mas Ardian? Pesannya apa? Kalau aku sih harapannya apa? Ya Hero dan teman-teman yang lain juga tetap berkarya, ya. Terus apa ya? Ya tetap produktif aja sih Mas. Oke, lanjut sekalian ini pesan buat anak-anak muda nih yang pengen menjajal ke dunia musisi atau dunia musik nih apa Mas Ardian? Kalau aku apa ya? Coba aja dulu lah Mas. Iya, kalau pengen bikin sesuatu coba dulu aja daripada nggak dicoba-coba kan nggak jadi sesuatu. Jajal dulu ya. Mas Adi, pesannya apa Mas? Wah, apa ini pesannya? Lu punya musik, lu punya musik. Kuasa ya. Punya kuasa. Yo, hampir sama sih kayak Ardian, harus tetap mencoba sama jangan meninggalkan sing tua-tua tapi orang langkai sing tua-tua tapi yo tetap nyayangi sing nom-nom kayak gitulah. Mantap ya. Piye bahasa gampangnya piye. Ya artikan sendiri lah ya. Iya, nggak ngelangkai yang tua, yang sesepuh-sepuh kita, tapi yo nggak nyakitin yang pemula lah ya. Sing junior-junior atau bocil-bocil atau penerus-penerus kita gitu. Oke. Begitu Mas. Hah? Udah pertanyaannya udah semua. Iya. Kalau proses rekaman udah berapa lama? Proses selain musik apa? Rap hip hop sudah. Ini paling kan kemarin tour. Oh iya, boleh ya. Iya. Tour ya. Tour ini belum nih. Lampung juga loh. Oh iya, oke. Nah, ini belum nih yang tour itu. Itu tour apa Mas? Tour album. Oh iya, tour album. Oh iya, boleh. Tour album. Oke kan? Gini aja, saat ini yang lagi dikerjakan apa? Oh iya. Ya, oke. Hero 284 saat ini yang sedang dikerjakan apa aja? Wah, kita lagi proses menuju launching. Wah. Nah, proses menuju launching awak dhewe iki tour yo. Iki tour. Ini jadi tak bikin 3 capture. Capture 1, 2, 3 atau capture 1, 2 launching kayak gitu ya. Iki sing wis terlaksana baru tour yang pertama. Di mana itu? Itu Joglokerto ya berarti ya? Iya. Orang Agus Semar sih. Orang Agus Semarang. Okay. Ya.
Berarti sini Purbalingga, Purwokerto, Oke. terus Solo, Jogja sama Sleman. Oke. Oke. Wingi habis turnya Ram in Diversity, kita judulnya ini tur Dermaga Atas Langit. Dermaga Atas Langit. Lagi kita bawa tur kemarin seminggu yo, Pak, lumayan yo. Muter. Mubeng. Mantap. Mubeng sambil mempersiapkan terus lanjutnya iki Oke, nanti. kapan di mana itu? Nah, rencana sih arah Semarang sih. Oke. Semarang, Salatiga, Magelang kayak gitu. Oke. Nanti tur terakhir ke arah barat Jakarta. Kayak gitu. Oke, mantap ya. Katanya udah pernah sampai ke luar Jawa. Oh iya, nah wingi nyempil biasanya nyempil itu nyempil ya? di Lampung ya. Lampung, sampai Lampung. Di Lampung di sana ada acara ereking gitu. Heeh. Ada acara ereking. Sekalian wae aku tak Promo lagunya. promo lagunya di sana gitu di Lampung kan itu masuk agenda tur juga tuh Lampung Oke, kemarin. Lampung. Cuman aku berangkat sendiri pas itu ya Pak ya. Heeh. Berangkat Mantap. sendiri. Oke, pokoknya sukses selalu ya untuk Hero 284. Terima kasih. Sukses Oke, juga Mas kabar Arya. Pemalang. Amin. Wah. Terima kasih untuk semuanya teman-teman yang sudah menyaksikan podcast Kabar Pemalang. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Kita akan menghadirkan bintang tamu, narasumber orang-orang hebat dari Pemalang ya. Sampai ketemu lagi di podcast selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun.